Pak. Siang, Bu. Dengan Pak Andi. Ya. Pak Andi. Sugandi, Bu. Oh, Sugandi. Ya. Di kemarin saya menerima disposisi dari Pak Kabid ya, Bapak ada laporan ke Disnaker ya, laporan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan ya. Betul, dari Bu. PT apa? Dari PT Sukses Maju. Sukses Maju. Itu terkait dugaan pelanggaran apa, Pak? Magang mungkin ya kemarin. Pelanggaran tentang magang, Ibu ya. Oh gitu. Ya Pak, izin Pak terkait itu, izinkan saya untuk melakukan berita acara pengambilan keterangan ya Pak ya. Enggak, Bu. Dugaan pelanggaran tersebut. Iya. Baik, izin Pak, boleh minta KTP-nya? Mangga, Bu. Dengan itu ya Pak Sugandi ya Pak ya. Bu. Saya panggil Andi saja ya Pak ya. Mangga, Bu. Baik. Pak Andi, izin kita mulai pengambilan keterangan. Itu yang pertama, apakah Bapak hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Untuk kesempatan kali ini Bapak sudah mengetahui ya bahwa Bapak dipanggil dan diambil keterangannya untuk dugaan kasus pelanggaran ketenagakerjaan PT Sukses Maju ya Pak ya? Iya. Ya. Pak, bisa diceritakan bagaimana kronologisnya Pak? Ya. Izin ya Bu ya, saya jelasin Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu menerima pengaduan dari masyarakat Bu tentang magang Bu. Nah, laporan di PT itu ya, di PT PT Sukses Maju. Sukses Maju. Oke. Lalu setelah saya lakukan investigasi ya Bu ya, menanyakan langsung kepada pengadu, saya menerima bahwa ada 3 aduan Bu, yaitu bahwa perusahaan tersebut melakukan pungutan administrasi kepada peserta magang Bu. Uangnya saya sebutkan nilainya Bu, nggak apa-apa Bu? Berapa Pak? Sebesar 2 juta rupiah. Sama untuk seluruh peserta semuanya, iya. Yang pertama itu, yang kedua peserta magang di perusahaan tersebut berjumlah kurang lebih 80% dari seluruh jumlah tenaga kerja. Jadi banyakkan peserta magangnya ya daripada... Kemungkinan seperti itu ya, Bu, baik. Itu yang kami terima dari laporan masyarakat. Yang ketiga, di LPK juga dipungut lagi Bu, biaya sebesar 800.000 untuk alasannya untuk seragam dan MCU. Baik Pak, terkait yang tadi Bapak ceritakan, ya, pungutan 2 juta dan 800.000 itu udah pasti dipastikan diterima ya Pak ya? Dipastikan 2 juta oleh perusahaan dan LPK sebesar 800.000. Ada buktinya Pak? Insya Allah ada Bu, bukti transfernya dari pengadu Bu. Tapi pasti diterima ya mereka tuh setelah membayar? Ya, ke salah seorang oknum mungkin ya Bu ya, kita katakan ya, oknum HRD di perusahaan tersebut. Saya ada bukti transfernya Bu. Oke. Itu diperpanjang atau seperti apa Pak? Janjinya sih pasti diterima, namun apabila pemagang tidak masuk 1 hari pun dengan alasan apapun, maka magangnya tidak akan diperpanjang dan akan mencari kandidat magang baru. Nah yang baru ini dipungut lagi? Ya kemungkinan sama kan, bukan itu prosesnya kayak PK baru dulu lagi ya gitu. Baik, izin Pak, berarti itu saja mungkin cukup keterangan yang saya tanyakan ke Bapak hari ini ya Pak ya, untuk menjadi bahan kami diskusi di internal Disnaker. Izin saya print dulu Pak, nanti Bapak setelah Bapak baca kemudian Bapak setuju baru Bapak tanda tangan. Mangga Bu. Ibu boleh minum saya Bu? Oh silakan Pak. Ini Pak berita acara yang tadi, apabila sudah sesuai silahkan di sini tanda tangan, kemudian pada lembaran keduanya diparaf. Ya. Dibaca dulu Pak, ya. Takutnya nggak sesuai yang Bapak berikan keterangan. Sudah sesuai ya Pak ya? Sudah Bu. Baik Pak, itu saja mungkin Pak.
Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Udah cukup. Nanti saya hubungi Identitas Bapak. saya, Bu. Oh iya, lupa saya Pak. KTP-nya ya. Iya. Terima kasih Ya, Pak mangga. Andi. Iya, Selamat mangga. siang. Mangga. Makasih ya Bu. Pagi Ibu. Pagi, Kak Tri, gimana? Ada yang bisa dibantu? Ini Bu mau melaporkan hasil pemeriksaan yang berdasarkan surat perintah. Oh, yang kemarin Dan, ya? ya. Masalah kecelakaan itu ya? Ya, tanggal 14 Juli 2026 Bu di Di PT PT Adira Betul. ya, Semesta. Ya. Gimana, Kuna? Kami Ini kemarin sudah- timnya siapa aja? Kami bersembilan Bu. Oh, sembilan. Ya, sebagaimana dari surat perintah dari Bukadis. 4 ya. Ya. Jadi tim dari bidang pengawasan dan UPTD 4. Kami sudah memeriksa ke lapangan dan melakukan pengambilan berita acara pemeriksaan kepada 4 orang saksi di lapangan, Bu. Terlampir, Bu, Ini sudah kalau nggak salah korbannya meninggal ya? betul 4. Ya, ada beberapa korban yang meninggal dan ini sudah kami nanti ada di laporan hasil pemeriksaan, Bu. Ya. Itu untuk nota pemeriksaannya. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan pemeriksaan kepada saksi-saksi kepada 4 orang saksi ya Bu ya, ditemukan adanya pelanggaran terhadap Permenaker 11 tahun 2023 Bu, terkait Ya, K3 ruang K3 ruang terbatas. terbatas, Betul. Dimana salah satunya yaitu tidak diterapkannya syarat K3 di ruang terbatas. Kemudian perusahaan tidak penetapan kualifikasi ruang terbatas, tidak membuat rencana tanggap darurat, kemudian tidak menyediakan APD di ruang terbatas, serta tidak memiliki personil K3 di ruang terbatas, Bu. Ada 3 orang yang korban kecelakaan kerja dan semuanya meninggal dunia. Ya. Korbannya bernama Bapak Muhammad Gaus, Bu, berusia 49 tahun, kemudian Bapak Widodo Bagus Putra berusia 25 tahun, serta Bapak Rahmat Aji Saputro berusia 29 tahun. Ketiga korban sudah diikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dan info yang saya dapat saat ini sedang dilakukan klaim ke BPJS, Bu. Betul. Ya, tinggal dimonitor hak-hak pekerja ya, terutama korban yang meninggal tadi. Apakah hak-hak untuk ahli warisnya itu sudah diberikan? Karena juga ada sih kalau dia punya anak kan ada hak juga 2 orang anak untuk mendapatkan beasiswa ya dari TK sampai perguruan tinggi. Ya, mudah-mudahan keluarga korban ini bisa meneruskan ya untuk kehidupan yang akan datang dengan adanya istilahnya jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Nah, kemudian juga untuk perusahaannya di motel tadi, dan karena banyak sekali juga kekurangan terutama untuk yang K3 di pekerjaan ruang terbatas. Jangan sampai di kemudian hari hal ini akan terulang kembali gitu. Jadi pastikan SOP-nya, kemudian pastikan APD-nya, kemudian dia juga harus punya seorang ahli ketiga untuk ruang terbatas supaya dia mengawasi ya, dalam artian pada saat pelaksanaan untuk pekerjaan ruang terbatas itu ada yang mengawasi. Salah satunya mungkin juga ahli ketiga ruang terbatas itu. Baik Ibu, mungkin nota pemeriksaannya dilakukan pemeriksaan dulu oleh Ibu ya. Nanti baru Baik, nanti kami kalau kirimkan ini, ke perusahaan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Ya, terima kasih Siap, Ibu. ya. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya, makasih ya laporannya. Silakan masuk. Sore Ibu. Sore. Ibu izin saya mau menyampaikan laporan kejadian Bu di PT Green Indonesia di Batu Karut, Kabupaten Bandung Bu. Iya. Karena perusahaan tidak merespon nota pemeriksaan 1 dan 2 dari kita Bu, sehingga saya membuat laporan kejadian. Iya. Jadi tidak melaksanakan nota 1 ya, walaupun juga sudah diberikan nota 2 begitu. Sudah Ibu. Iya. Berikut Bu laporan kejadiannya. Jadi di PT Green Indonesia itu menugaskan Saudara C. Jainuddin selaku operator untuk mengoperasikan pesawat tenaga produksi tanpa memiliki lisensi. Itu yang pertama temuannya Bu. Yang kedua, belum melaksanakan pemeriksaan dan pengujian
pesawat tenaga produksi seperti itu. Iya. Jadi ini terjadi pelanggaran di Permenaker nomor 38 tahun 2016 Ibu. Iya. Kami pun di lapangan sudah memeriksa saksi-saksi Bu. Ada 3 orang saksi dengan Pak Dadan, Pak Tahrudin, dan Pak Cecep. Adapun barang buktinya berupa surat perintah tugas, nota pemeriksaan 1, nota pemeriksaan 2, dan berita acara pengambilan keterangan kepada pihak pengusaha dan pekerja. Mohon arahan lebih lanjut dari Ibu. Ya. Baik, mungkin nanti laporan ini saya pelajarin dulu. Ya mungkin sebelum naik nanti ke penegakan hukum kita gelar kasus dulu ya. Baik. Apakah ini memang sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penindakan begitu ya? Baik, Ibu. Baik, bisa dijadwalkan nanti ya kapan misalnya ada jadwal yang Jadi mengundang semuanya- juga PPNS Bu. PPNS ya. PPNS dan pengawas yang memeriksa. Baik. Terima kasih Ibu arahannya. Ya, Selamat sama-sama. sore Ibu. Selamat sore. Pagi Pak. Selamat pagi, Dengan Bu. Asri. Dengan siapa Pak? Saya Edwin, Bu, Oh, Pak Edwin. Dari PT mana Pak? dari PT Jaya Bersama, Bu. Oh, PT Jaya Bersama. Bapak bermaksud untuk apa ke sini? Kami dari PT Jaya Bersama bermaksud untuk mengkonfirmasi tentang surat keterangan keselamatan dan kesehatan kerja, Bu. Boleh saya tahu Pak untuk pengurusan surat keterangan apa saja Pak? Kami PT Jaya Bersama punya pembidangan meliputi jasa konstruksi, pemadam kebakaran, ketenaga listrikan, elevator. Ada 3 ya Pak ya? Iya, Jadi Bu. surat keterangan K3 terkait pemadam, kemudian listrik, dan elevator eskalator. Iya. Baik Pak. Untuk pengurusan surat keterangan K3 ini ada di UPTD Teknis Pak. Itu ada di wilayah 4 yang dekat BC ya Pak ya, di Marta Dinata. Nah, namun sekarang pengurusan itu dilakukan secara online Pak, melalui akun Siaplumpa. Ya. Saya sedikit tunjukkan ya Pak ya, Baik, Bu. bagaimana pengurusan di Siaplumpanya. Nanti Bapak googling Siaplumpa, kemudian masuk ke bagian pengurusan surat keterangan memenuhi dan tidak memenuhi kelayakan K3. Baik. Tuh. Nanti di sini ada panduannya Pak. Ya, Ya. baik. Gimana Pak? Apakah sudah dimengerti? Sudah, Bu. Terima kasih Ya. banyak informasinya, Ya. Bu. Perlu saya terangkan di sini Pak bahwa penerbitan surat keterangan K3 ini tidak dibungut biaya apapun. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Edwin, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Mohon pamit, Bu, ya. Oke, silakan masuk. Pagi Bu, maaf Selamat mengganggu pagi. waktunya. Iya, ada apa? Izin Bu terkait yang kemarin Bu, ada instruksi dari pimpinan Pak Oke. Gubernur untuk dilakukan pembinaan norma ketenagakerjaan di CV Asih Jaya Bu di Cipatat, Oke. Kabupaten Bandung Barat, terkait dengan norma pengupahan, hubungan kerja, dan jaminan sosial. Mohon arahan lebih lanjut dari Ibu. Oke. Ini tugasnya dengan Pak Jogi ya? Ya, Dengan Pak dengan Jogi. dari UPTD 4. Dari UPTD UPT gabungan ya. Oke, gini aja Bu, lakukan sesuai dengan mekanisme pengawasan, segera laporkan ya, terutama hal tadi ya mengenai pengupahan, kemudian perlindungan jaminan sosialnya sama hubungan kerjanya ya. Betul Bu. Nah itu siapkan instrumen untuk ke lapangan dan hasilnya segera laporkan ke ASB. Baik, terima kasih arahannya Ibu. Oke. Ya, maaf mengganggu ya Bu ya. Nggak apa-apa. Selamat bekerja ya. Ya, terima kasih Ibu. Pagi dengan Astri Pak, silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Budi, Bu, Dari mana Pak? dari PT Lincah. Baik. Ada keperluan apa Pak? Begini, Bu, kemarin perusahaan kami kedatangan pengawas ketenagakerjaan. Baik. Kita ada temuan terkait WLKP, belum update pelaporannya. Nah, kebetulan saya kan HRD baru. Nah, HRD yang lama itu tidak menyampaikan password untuk bisa login. Baik. Mohon arahan. Baik Pak ya, dari Bapak dengan Pak Budi ya tadi Pak. Ya. Bapak sendiri sebagai kepala HRD-nya? Betul. Betul ya. Dari PT Lincah sebentar saya cek dulu ya Pak ya di sistem. Yang ini bukan ya Pak ya? Oh iya, betul. PT Lincah Harapan, betul? Betul. Yang domisilinya di Mengger
di Bandung Kidul, betul ya Pak ya? Betul. Ya. Kalau dilihat dari sini betul ya Pak, pengelola lamanya itu atas nama Bapak Juan Alexander. Betul, ya. betul. Nah jadi Pak Juannya sekarang sudah tidak bekerja lagi di Sudah perusahaan tidak ya. bisa. Baik Pak, untuk hal ini bisa dilakukan pengalihan akun. Pak Budi sendiri sudah punya akun siap kerja? Belum. Belum. Nanti Bapak tinggal googling di website kementerian itu akun siap kerja. Bapak tinggal siapkan nomor handphone dan alamat email. Nanti Bapak isi datanya sehingga bisa kami alihkan. Untuk nanti contoh dengan pengalihannya nanti saya berikan ke Pak Budi. Ya, baik. Nanti kita lebih lanjut lewat handphone aja, lewat WhatsApp ya Pak ya. Untuk data-datanya mungkin Pak saya bisa lihat dulu Pak. Ini NIB-nya ya Pak ya? Iya. Baik. Atas nama Lincah Cipta Harapan, baik Pak ya. Untuk data lainnya mungkin Pak ada yang dilakukan perubahan, jadi sekalian nanti perubahannya Pak? Perubahannya hanya ini saja. Pengurusnya. Pengurusnya ya, berdasarkan akte perubahan yang terbaru ya Pak ya? Ya. Baik Pak, ini saya simpan Pak, nanti Bapak tinggal kirimkan saja surat pengalihan akunnya kepada saya. Iya. Bapak bisa save nomor saya Mangga. di 081 081 12345. 12345. Nanti dengan Asri ya Pak ya? Iya. Udah siap ya Bu ya? Ya, Bapak gimana, ada yang lagi mau ditanyakan? Sementara hanya itu. Tidak ada ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, Selamat sama-sama. pagi.